يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولنا المصطفى نبي الرحمة سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته وتابعي سنته ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Masjid Agung Discovery yang berbahagia, yang senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini hari yang mencerahkan buat kita semua, hari yang membawa banyak keberkahan. Maka doa kita mengawali kesempatan ini, semoga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, baik yang berhadir ataupun teman-teman kita yang belum sempat berhadir. Dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tersampaikan, dengan harapan berkenan kiranya Rasul mulia memanggil kita di yaumil qiyamah bergabung dalam berkenan kiranya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil kita dan bergabung bersama zumratil mukminin, kelompok orang mukmin di yaumil qiyamah yang menjadi idaman dan dambaan setiap hamba Allah. Insyaallah semuanya kita raih bersama dengan keistiqomahan kita dalam menjalani syariat Allah di permukaan bumi ini sepanjang hayat kita, insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini tentu merupakan penghujung daripada bulan Zulhijjah. Beberapa hari ke depan kita sudah mulai masuk tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga kita sehat selalu dan semakin banyak hari yang kita lewati menambah ketaatan kita kepada Allah, insya Allah. Dan kita masih melanjutkan muzakarah, bincang-bincang kita tentang adab. Adab nama lainnya adalah akhlak. Kita sudah bahas pada pertemuan bulan April yang lalu kepada siapa kita beradab dan model-modelnya. Nah, hari ini melanjutkan. Dari sekian banyak pembahasan tentang adab ini, nanti pada akhirnya, pada ujungnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan satu ibadah yang selain diterima, tapi juga berkualitas. Maka agak sedikit ada persamaan nanti kajian adab dalam ibadah dengan fikih ibadah. Ahad besok ada kajian fikih ibadah sholat. Hampir sama dengan adab dalam ibadah sholat. Jadi adab ini adalah menyempurnakan rukun dan syarat yang kita laksanakan.
Maka kita perkecil pembahasan adab dalam ibadah. Ada adab kepada Allah, adab kepada makhluk Allah, dan seterusnya. Adab kepada Allah pertama kita bahas adalah adab dalam beribadah. Karena ibadah ini luas, ibadah terbagi dua, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Pembahasan kita tentang ibadah mahdhah. Apa itu mahdhah? Ibadah yang sudah ditetapkan, ibadah yang khusus seperti sholat kita, puasa kita, tilawah kita, infak, sedekah dan zakat kita, ibadah haji kita, iktikaf kita dan lain sebagainya, namanya ibadah mahdhah. Yang ghairu mahdhah adalah yang bersifat umum, yang bersifat sosial. Maka ketika seorang mukmin menjadikan kegiatan sosialnya, bagaimana caranya supaya kegiatan sosial ini bernilai ibadah? Nah, kalau dia bisa menjadikan kegiatan aktivitas kesehariannya ada nilai ibadahnya, maka jadilah sepanjang 24 jam itu nilainya adalah ibadah semua. Nah, kalaupun kita pernah mendengar orang menjelaskan 24 jam itu dibagi 3, 8 jam untuk ibadah, 8 untuk istirahat, 8 untuk bekerja. Itu hanya untuk mendekatkan pemahaman. Sebenarnya sepanjang 24 jam itu isinya ibadah semua. Nah, pekerjaan kita bisa bernilai ibadah. Tidur kita juga bisa bernilai ibadah. Kita berangkat ngantor, cari nafkah, melaksanakan aktivitas, anak kuliah, anak sekolah, ibu-ibu nungguin bocahnya belajar, nilainya bisa ibadah semua. Nah, maka kebaikan yang kita kumpulkan jauh lebih banyak dari usia yang Allah berikan kepada kita. Kapan nanti tahunya itu? Enggak sekarang. Nanti akan dibuka semuanya di yaumil qiyamah. Ternyata pahala kebaikan kita sangat banyak. Kenapa banyak? Ya, pertama kita menjadikan aktivitas kita nilai ibadah. Yang kedua, karena sayangnya Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW, maka ibadah yang ada pahalanya dilipat gandakan. Nah, maka kita menanamkan keyakinan, harapan yang besar bahwa di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Namanya berharap sangat kepada Allah agar ibadah kita yang terasa sedikit ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Nah, adab dalam ibadah, kita mengenal ada satu ungkapan sahabat Ali bin Abi Thalib, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Gimana bunyinya? La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidaklah ada kebaikan dalam ibadah salat yang tidak terdapat di dalamnya khusyuk. Jadi semua ibadah, hadirin rahimakumullah, harus ada khusyuknya. Dan khusyuk itulah kesempurnaan adab dalam melaksanakannya. Harus menghasilkan sesuatu setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Ada efeknya. Nah, semua ibadah, bukan hanya sholat, puasa, zakat, termasuk juga kurban yang kemarin kita laksanakan, harus ada efeknya dalam kehidupan keseharian, namanya khusyuk. Nah, harus ada keberlanjutan ibadah itu dalam kehidupan kita. Jadi la khaira fi salatin la khusyu'a fiha, tidaklah ada kebaikan dalam salat
yang tidak terdapat khusyuk di dalamnya. Nah, besok silakan minta didiskusikan dengan pemateri kita bagaimana mendapatkan sholat yang khusyuk. Nah, kita tidak bahas di sini. Yang kita bahas adalah adab untuk melaksanakannya. Termasuk adab kita ibadah ini adalah bagaimana kita menjadikan ibadah tersebut mendarah daging dalam kehidupan. Menjadi sesuatu yang sudah sangat rutin. Menjadikan sesuatu yang sudah sangat rutin sehingga kita melakukannya kadang-kadang tanpa diminta sudah muncul kesadaran. Disinggung sedikit tentang ibadah langsung respek. Nah, itu namanya sudah sampai pada tingkatan adab dalam beribadah. Nanti pada akhirnya adalah hasil daripada adab dalam beribadah ini melahirkan sifat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah ini mukhlishina lahuddin kecuali ikhlas dalam melakukannya. Dan puncak yang tertinggi ibadah itu adalah ikhlas. Untuk sampai pada tingkatan ikhlas, harus kita tapaki dari awal. Penuhi syaratnya, penuhi rukunnya. Tambahkan yang sunnahnya dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian, baru sampai kita pada tingkatan ikhlas ketika kita merasakan bahwa ibadah kita memang belum ada apa-apanya, padahal dia sudah melakukannya dengan penuh kesungguhan. Dan dia merasakan bahwa setiap melakukan ibadah sepertinya ada yang kurang sempurna. Setiap melakukan ibadah begitu, sehingga timbul keinginan untuk mengulangi lagi pada masa berikutnya. Sama juga seperti sholat kita begitu. Nah, kita merasakan kurang sempurna. Terus kalau kurang sempurna bagaimana? Apa diulang lagi sholatnya? Enggak. Tambahkanlah dengan doanya. Wa tammim taksirana. Ya Allah, sempurnakan yang kurang dari kami. Tambahkan dengan ibadah sunnahnya. Nah, kalau kita merasa puasa Ramadan kita enggak sempurna, maka tambahkan dengan puasa sunnah. Kalau kita merasa ibadah sholat kita kurang sempurna, maka tambahkan dengan ibadah sholat sunnahnya. Jadi jangan ada yang beranggapan, wah ini sholat saya rasanya hari ini enggak sempurna, khusyuknya kurang, pikiran melayang-layang. Ulang lagi sholatnya. Malah nggak bagus dari berjamaah dan ngulang sendiri. Nggak ada aturan itu. Ada aturan dari sholat sendiri dia ulang lagi ketika berjamaah, itu ada. Dia sholat sendiri, tahu-tahu nggak berapa lama ada orang bikin jamaah, diikut lagi, itu boleh. Nah, namanya i'adah dari yang sendiri sholatnya munfarid menjadi jamaah. Boleh, itu ada aturannya. Karena lebih meningkatkan bagi yang mau, sebenarnya enggak wajib juga. Dia sudah sholat, kemudian masuk ke masjid, ada berjamaah lagi. Dia enggak ikut, enggak apa-apa juga. Tapi adabnya dia ikut. Kenapa? Untuk menyempurnakan yang lebih. Karena sendiri dan berjamaah kan afdal jamaah. Nah, itu ada peraturan itu, mengulang lagi sholat ketika lebih sempurna yang keduanya. Nah, ketika kita merasakan ada yang kurang dalam ibadah sholat ini, baik termasuk dalam berjamaahnya, maka disempurnakan dengan ibadah sholat sunnahnya. Nah, dan demikian ini sekaligus menjawab keraguan banyak orang. Dan ini sering saya sampaikan, karena ada orang merasa bersalah terus. Di usia senjanya, dia merasa salah. Kenapa salah? Semasa mudanya sholatnya berantakan. Semasa mudanya bukan 5 waktu, tapi ya sewaktu-waktu aja gitu.
kadang zuhur, lainnya enggak, kadang maghrib, yang lainnya enggak, namanya sewaktu-waktu. Nah, ketika di usia senjanya dia sadar, dia merasa bersalah betul, karena semasa mudanya begitu model sholatnya, maka dia memberanikan diri mengungkapkan sebuah pertanyaan, apa kira-kira solusinya ini? Apa solusinya orang yang semasa mudanya meninggalkan sholat, kemudian di usia senjanya atau pada usia tertentu dia sadar? Dia bertanya ke seseorang. Nah, yang ditanya menjawab begini, berapa umur sekarang? Ya 65. Nah, terus sejak saya balik, saya merasa sholat ini kurang benar. Banyak yang tinggal lah daripada dikerjakan. Nah, sekarang gini aja, dari 65 kurang 15, usia balik tinggal 50. Nah, jadi kamu harus mengganti selama 50 tahun sholat yang ditinggalkan. Nah, kita berhitung 50 tahun berapa bulan itu? 50 kali 12, 600 kali 30 hari. Belum selesai, kali 5 lagi. Nah, jadi habis sholat, dia sholat lagi. Ampun, nggak kuat saya. Udah, kalau gitu saya nggak jadi tobat. Nah, tobatnya berat ini. Gara-gara tobat dia merasa menderita betul. Udah nggak usah tobat lah. Nah, kalaupun dengan ini ke neraka, biarlah ke neraka. Toh juga neraka nggak begitu seram, kan begitu. Ada postingan pengalaman pertama di neraka. Ternyata nggak begitu serem. Nah, orang sudah sedemikian rupa mempermainkan neraka itu, dipakai IE kan. Nah, pakai IE dia. Nah, saya di neraka nih, ketemu teman-teman, apa kabar? Nah, ternyata di neraka nggak seseram yang dibayangkan sebelumnya. Ya, bertanya ke tempat yang menjawabnya model begitu, ya merasa berat. Jadi yang tadi mau tobat nggak jadi, kenapa? Berat benar ini. Nah, maka lama dia memendam perasaan itu. Udahlah, sekalian nggak usah sholat lagi, biar komplit. Ketemulah dengan seseorang, ketika menjelaskan seperti ini, dia bertanya. Ya, solusinya, pertama dia harus melakukan taubatan nasuha, taubat sebenar-benarnya, taubat dari semua dosa. Kalau dosanya adalah sholat, dia tekad tidak lagi mengulangi dosa yang sama, tidak lagi meninggalkan sholat, pasang tekad itu. Adapun sholat sunat taubah itu ritualnya, istighfar lafaznya ritualnya, tapi yang penting taubat itu tekadnya. Udah bertekad, enggak lagi meninggalkan sholat. Itu pertama. Yang kedua ini solusinya supaya enggak membayar hutang puluhan tahun itu, terasa berat. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah sholat fardunya. Jadi jaga jamaahnya. Nah, kalau bisa jadilah dia orang pertama yang hadir ke masjid itu. Saya tadi orang pertama yang hadir. Nah, selain yang tinggal di sini ya. Nah, daripada nanti terlambat jauh, nah pertama bagus. Jadilah dia orang yang meningkatkan kualitas ibadahnya, menjaga berjamaahnya. Kalaupun terlambat berjamaah, ada solusinya, namanya masbuk. Nah, yang ketiga, perbanyak ibadah sholat sunnahnya. Walaupun ini bukan sekaligus secara matematikanya mengganti yang lewat, enggak juga bisa. Itu namanya harapan kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah bahwa saya sudah bertobat dari dosa meninggalkan sholat. Terimalah ya Allah sholatku ini. Pertama, tidak lagi mengulangi meninggalkan sholat. Yang kedua, saya menjaga jamaah. Yang ketiga, saya melakukan ibadah sholat sunnah. Maka diinventaris mana sholat sunnah yang belum dikerjakan. Jangan sampai kita meninggal dunia, ada 1-2 sholat sunnah yang belum pernah dikerjakan. Nah, mana sholat sunnah yang ada itu? Nanti tanya kepada pemateri berikutnya ya. Nah, sholat sunnah apa saja? Nah, paling enggak tahiyatul masjid, rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu kita rutinkan.
Jadi sempurnanya sholat wajib itu dengan menjaga depan belakangnya. Depannya ba'diyah, belakangnya qobliyah. Dan tidak semua sholat padu ada depan belakang. Ada depannya aja, belakang nggak ada. Ada belakangnya aja, depan nggak ada. Tapi yang banyak kan depannya nggak ada, belakangnya ada. Nah, seperti asar sama subuh, belakangnya ada, depannya nggak ada. Jadi bagi lagi muakkad sama wairu muakkad. Tambahkan sholat sunnahnya, kemudian